bagian kendala antara hilir berjalan dan hilir duduk ini, dimana kita si hilir duduk kita tetap membayar pajak, sementara hilir berjalan itu tidak berpajak. Jangankan pajak yang kita bayar tiap tahun, dimana di awal kita mendirikan sebuah perusahaan giling padi ini, kita harus mendapatkan izin tetangga baru mendapat izin dari pemerintah. Itulah kesenjangan yang ada saat ini antara hilir duduk dan hilir berjalan. Oke? Assalamualaikum. Ondeh mandeh rancak bana. Selamat bertemu kembali dengan Triha Channel. Bagi yang baru bergabung, silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share. Kali ini kita akan menelusuri riwayat sejarah tentang hilir gilingan padi di Muara Labuh, Solok Selatan dari zaman dahulu sampai sekarang. Muara Labuh adalah merupakan penghasil beras berkualitas tinggi di Sumatera Barat. Muara Labuh wilayahnya sebagian besar adalah merupakan bentangan persawahan yang subur, dan untuk merubah padi menjadi beras maka dipergunakanlah hilir, yaitu alat untuk penggilingan padi menjadi beras. Dan di beberapa tempat di Muara Labuh mulai dari zaman dahulu telah ada hilir, dan sejarah hilir inilah yang akan kita bahas pada kesempatan ini. Sejarahnya dimulai pada era awal tahun 60-an. Hilir yang pertama-tama ada di Muara Labuh yaitu ada pada 4 tempat, yaitu satunya hilir Rajo Munir di Sikumbang, Pasir Talang, hilir Angkurawi Muntir di Melayu Kampung Dalam, Pasir Talang, dan yang ketiga yaitu hilir Sihak di Kiambang, Kota Baru, dan yang keempat adalah hilir Buyong Surau di Bendang, Pasir Talang. Setelah itu ada lagi hilir Datuk Timbu, yaitu di Batang Pagu, Sapan, Parik Gadang di Aceh. Itulah hilir-hilir pionir yang pertama ada di Muara Labuh. Setelah itu baru bermunculan banyak hilir dan berkembang sampai saat ini. Hampir di setiap negari atau pelosok kampung ada hilir. Namun sebanyak hilir berkembang dan sebanyak itu juga hilir yang mati. Namun yang masih bertahan sampai saat ini adalah hilir yang diusahakan oleh Hasrul Hasan. Hasrul Hasan ini adalah turunan pengusaha hilir generasi kedua. Sedangkan yang pertama bapak beliau yaitu yang terkenal dengan Hasan Kepar, itu pertama hilir berkongsi dengan Rajo Munir di Sikumbang sekitar tahun 1967. Kemudian pada tahun 1969 beliau mendirikan lagi hilir bersama adik beliau berkongsi, yaitu di Kota Baru di Tigolareh dekat rumah Gadang Gajah Maram. Dan hilir tersebut sekarang sudah tidak berfungsi lagi. Dan pada tahun 1992 beliau mendirikan lagi hilir di Batang Laweh, Pasir Talang, Muara Labuh. Yaitu hilir itulah yang sampai sekarang masih eksis dan dijalani oleh Hasrul Hasan. Itulah sejarah hilir yang ada di Sungai Pagu, Muara Labuh. Ada perbedaan yang mendasar dari hilir yang ada di Muara Labuh dengan daerah-daerah lain di Sumatera Barat maupun di Indonesia.
Heler-heler di Muara Labu tidak dilengkapi dengan ini halaman semen untuk menjamur padi, karena di Muara Labu jemuran padi itu dilakukan sendiri oleh pemiliknya di rumah masing-masing, dan nanti apabila dia akan menumbuk akan dijemput oleh si pemilik heler dan nanti berasnya diantarkan kembali. Berbeda pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu mereka menjemur padi di rumah sendiri dan dibawa sendiri ke kincir, ditumbuk sendiri dan cuma membayar jasa untuk peralatan kincirnya. Dan zaman selalu berubah dan musim selalu berganti, dan heler ini sekarang juga ada yang ini berkeliling menyamperin atau mendatangi orang-orang yang akan menumbuk padi, dan heler-heler inilah sekarang yang menjadi saingan yang disebut dengan heler berjalan, sedangkan heler-heler konvensional atau yang disebut dengan heler duduk dan tetap bertahan sampai sekarang. Dan begitu juga kualitas dadak yang dihasilkan pada heler berjalan itu tidak sebagus kualitas dadak yang dihasilkan oleh heler duduk, dan harganya pun akan berbeda. Dan ada kebiasaan atau yang telah menjadi tradisi bagi masyarakat di Muara Labu bahwa padi tersebut sangat tabu atau sangat tidak dilakukan penjualan padi, karena menjual padi itu sangat dilarang di dalam tradisi di Sungai Pagu atau di Muara Labu, dan orang biasanya menjual setelah menjadi beras. Berbeda dengan daerah-daerah lain, maka di daerah lain tersebut adalah gabah atau padi tersebut langsung dijual ke tengkulak. Itulah sebabnya mengapa heler-heler di Muara Labu itu tidak membuat pelataran untuk penjemuran dari semen. Itulah sejarahnya. Maka sampai sekarang heler-heler di Muara Labu tidak memiliki pelataran semen untuk penjemuran padi. Demikian sekelumit kisah atau riwayat tentang heler gilingan padi di Muara Labu, Solok Selatan, Sumatera Barat. Semoga tayangan ini bermanfaat dan terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa lagi pada video yang akan datang. Wassalam.